Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas rahmat dan karunia hari ini. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Salam dan salam kita berikan pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, 8 menit ke depan atau 10 menit ke depan, perkenalkan Furqon ya akan membahas sedikit saja tentang Islamic parenting, pranikah, pasca nikah maupun keluarga maupun tentang perkembangan anak-anak laki-laki. Hari ini teman-teman semuanya, tema Furqon yang akan Furqon sampaikan kepada teman-teman yang akan menyaksikan video ini ialah tentang pranikah, yaitu Islamic couple goals. Kita sangat mengidam-idamkan ya dalam hal menikah, keserasian seperti apa yang kita inginkan dalam pernikahan kita. Nah, sebetulnya di dalam Al-Quran alhamdulillah sudah banyak dijelaskan oleh Allah SWT terkait couple ini atau keserasian yang ada versi dunianya dan juga ada versi akhiratnya. Maka mana yang lebih baik? Insya Allah kita akan bahas itu gitu ya teman-teman. Kita mulai dari dalilnya ya. Quran surah Al-Furqan ayat 74. Ini tentang doa yang selalu kita sampaikan ya, yang selalu kita sampaikan dalam setiap munajat kita, baik itu setelah sholat maupun sebelum sholat gitu ya. Ini doa-doa para jomblo ataupun doa para yang telah menikah meminta pasangan ataupun keluarga yang qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu ya. Intinya ialah meminta ke Allah agar dikaruniakan pasangan dan juga keluarga atau anak yang menyenangkan, yang menunjukkan hati, pandangan dan segala macamnya. Maka teman-teman semuanya di sini dari konteks doa itu kita bisa ambil sedikit ya, bahwasanya yang pertama itu yang jadi fokusnya ialah azwajina, pasangan dulu, baru wadzurriyyatina, baru keluarga maupun anak-anak. Maka teman-teman semuanya, sebelum kita membicarakan tentang anak gitu ya, tentu kita harus serasi dulu dengan yang namanya pasangan, dengan partner kita gitu ya. Sebab relasi pasangan di Al-Quran itu ada banyak macamnya. Salah satunya ialah sebagai partner, sebagai teman dalam hal beramal soleh. Yang diutamakan dari doa tersebut ialah meminta kebaikan bagi pasangan kita gitu ya. Sehingga keturunan baik atau buruk ataupun anak-anak baik atau buruk itu tergantung bagaimana relasi atau couple dari yang namanya kita dengan pasangan kita. Pada dasarnya kesuksesan sebuah pengasuhan itu terjadi karena keharmonisan antar pasangan. Dalam data sekitar 80% anak bermasalah. 80% anak bermasalah dari akibat orang tua yang tidak harmonis. Nah, ini pertanyaannya. Berarti apa yang jadi fokus kita utama ketika kita mungkin menikah gitu ya, ataupun ketika kita sudah menikah? Maka fokus pertama ialah mengharmoniskan, mencari sepintar-pintarnya titik pertemuan dari banyaknya perbedaan. Masya Allah. Itu ya. Bukan mencari sebanyak-banyaknya persamaan, tapi mencari titik bertemu dari banyaknya perbedaan. Gitu teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman semuanya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 58, intinya ialah kira-kira bunyinya seperti ini. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Dari tanah yang baik maka akan muncul tanaman-tanaman yang juga baik. Ini adalah sebetulnya perumpamaan dari yang namanya perempuan. Tanah yang baik, perempuan yang baik akan menghasilkan tanaman-tanaman yang baik, akan menghasilkan atau menurunkan keturunan-keturunan yang juga baik insya Allah. Maka parenting tidak hanya tentang anak, tapi parenting ialah tentang bagaimana diri kita, terutama orang tua, kita yang siap menjadi orang tua, kita yang siap menjadi pasangan gitu ya, kita yang siap menjadi perannya masing-masing suami dan juga perempuan istri gitu ya, menjadi layak untuk anak-anaknya, baik di mata Allah gitu ya, dan baik di mata anak-anaknya, layak. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini ialah
puncak dari pengasuhan anak itu sebetulnya ialah tentang harmonisasi. Maka yang kita idam-idamkan dari yang namanya Islamic couple goals atau tujuan dari pasangan Islam ya, pasangan Muslim gitu ya, ialah paling puncaknya ialah surganya Allah. Masya Allah. Ini harus menjadi roadmap setiap keluarga Muslim. Semoga bisa dipahami maksudnya. Kemudian ada berbagai macam relasi yang diperlihatkan di Al-Quran, teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman tahu ya, di dalam Quran surah Al-Lahab, ini luar biasa ya, musuh nyatanya Rasulullah SAW. Abu Lahab dan pasangannya serasi banget. Kalau di zamannya Rasulullah waktu itu, ini bisa dikatakan couple banget, sangat cocok ya. Sang istri sering apapun pekerjaan suaminya selalu membantu. Nah, sehingga beliau mungkin bisa dikatakan julukannya ya best couple ya. Kalau dianugerahkan ya, relationship goalsnya ada. Namun mereka berada di neraka. Karena apa? Karena cita-citanya ialah ya menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Ya jelas akhirnya ialah neraka. Kemudian banyak lagi relasi-relasi yang ada di Al-Quran. Yang perlu kita hindari dalam sebuah goals dalam berpasangan ataupun menikah ialah, teman-teman, apakah tujuannya benar gitu ya. Serasi belum tentu mengarahkan kepada hal yang benar. Maka pastikan serasi dan juga jalannya benar. Karena inti dari relasi atau relasi di dalam Islam dianggap keluarga pun itu ialah ketika bersama-sama di surganya Allah. Bahkan Nabi Nuh pun tidak mampu mengklaim anaknya itu keluarga. Karena apa? Pada akhirnya beliau berpisah ketika peristiwa banjir bandang. Maka teman-teman semuanya, ini yang perlu kita perhatikan. Maka orientasi dalam Islamic couple goals ialah surga, teman-teman semuanya. Dalam Quran itu couple itu diidentikan dengan imro'ah. Maksudnya imro'ah itu ialah tidak serasi dengan keimanan. Kadang ada satu yang beriman, ada juga yang tidak, kafir gitu ya. Ada yang satu beriman, ada yang memberontak istilahnya. Contohnya dalam Quran surah At-Tahrim bagian akhir juz 28. Wa imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadika shalihah faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi binili indaka baita fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini adalah dua contoh bentuk imro'ah atau ketidakserasian. Ada yang beriman satu, ada yang tidak. Keluarga pasangannya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh jelas dan Nabi Lut ialah nabi kepercayaan Allah gitu ya, dalam hal berdakwah kepada umatnya. Namun beliau mereka ini gitu ya tidak mendapatkan hal yang mendapatkan ujian berupa yang namanya imro'ah atau pasangannya yang tidak menyetujui pergerakannya, tidak menyetujui dakwahnya. Maka muncullah pasangan Nuh yang menentang secara keras tentang dakwahnya Nabi Nuh. Begitupun dengan Nabi Lut, jelas-jelas secara terang-terangan pendukung LGBT. Nauzubillah min zalik. Kemudian wa imra'ata Fir'aun, pasangannya Fir'aun. Fir'aun jelas kafir. Maka yang berimannya ialah pasangannya Fir'aun, yaitu Bunda Asiyah. Bahkan Bunda Asiyah ini termasuk satu dari 4 wanita terpuji ya, Miss Universe-nya versi Allah. Masya Allah, karena keteguhannya adalah memegang keimanan. Maka keserasian dari relasi atau dukungan atau pertemanan itu kadang ada yang salah ya, tujuan kadang berbeda. Maka ini yang perlu kita perhatikan lagi, teman-teman semuanya,
untuk Islamic couple goals-nya gitu ya. Maka sekali lagi ujungnya ialah harusnya surga bersama-sama. Maka suami istri itu harusnya saling mengingatkan tentang pertemanan, tentang relasinya, ataupun tentang dukungan yang benar dalam berumah tangga, menikah. Keserasian menua bersama mungkin bagus ya. Mengasuh anak bersama mungkin bagus. Pentingnya menjaga kesehatan juga mungkin bagus. Namun pastikan memohon kepada Allah agar diberi waktu usia yang panjang dalam kebaikan dan diakhiri dengan hal-hal yang sama, yaitu berkumpul bersama di surganya Allah. Sebab jika ini sudah beres gitu ya, insya Allah anak-anak pun juga bisa atas izin Allah dan atas hidayahnya gitu ya, juga bisa terbawa. Ini akhir dari pembahasan kita hari ini tentang Islamic couple goals. Bagaimana pasangan muslim itu memandang kehidupan, memandang tujuan, bahwasanya ialah harusnya bisa berkumpul bersama di surga. Semoga kita yang mendengar maupun kita bisa bersama-sama di surganya Allah kelak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika ada pertanyaan boleh di komen. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Furqan agar dakwah-dakwah ini terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.